Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Di video tutorial kali ini saya akan membuat video kedua kalinya bagaimana cara menginstalasi atau bagaimana cara memasang AC baru sendiri. Atau mungkin ini bisa buat teman-teman semua yang baru memulai membuka jasa pasang AC ya. Karena untuk jasa pasang AC ini juga lumayan teman-teman ya. Ada yang jasa sampai 250.000 sampai 300.000 ya teman-teman ya. Oke, kenapa di sini saya akan membuat video tutorial yang kedua kalinya atau yang ketiga kalinya? Karena mungkin masih banyak atau mungkin penjelasan saya kurang detail teman-teman. Makanya di sini saya akan buatkan video secara detail. Karena untuk pemasangan ini memang cukup mudah, tapi tidak mudah ketika kita melihat teman-teman ya. Nah, karena masih banyak pemasangan AC baru, kemudian ada konsumen yang keluhannya itu ketika selesai pemasangan 1 minggu kembali tidak dingin, ada juga yang 1 bulan itu kembali tidak dingin, dan ini yang perlu kalian perhatikan teman-teman. Oke, langkah yang pertama di sini kita balik dulu untuk di bagian indoor AC-nya, karena nanti kita akan coba ukur bracket AC-nya terlebih dahulu, teman-teman. Oke, jadi setelah kita balik seperti ini, di sini di bagian belakang di sini ada bracket ya, yang bentuknya huruf H, teman-teman. Nah, jadi ini bracket ini nanti kita akan coba tempelkan ke tembok, tapi di sini kita harus ukur terlebih dahulu ya. Di bagian pipa dan juga di bagian bracketnya terlebih dahulu teman-teman, karena ini ada jaraknya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lepas, kemudian di bagian pipa ya, di bagian pipa di sini kita tekuk ke atas teman-teman ya. Nah, kita tekuk seperti ini. Setelah kita tekuk seperti ini ya, usahakan ini lurus ya, lurus ke atas. Kemudian di sini kita akan coba pasang untuk bracketnya. Nah, kita pasang kembali untuk bracket indoornya. Nah, di sini kita ukur ya jarak antara bracket. Nah, kita sesuaikan dulu. Nah, pas di tengah-tengah ya. Kita jaraknya misalkan 3 jari ya. Berarti nanti yang kita lubangi itu jaraknya 3 jari dari bracket indoornya. Kemudian di sini ya. Di sini kita akan coba pasang kabel yang menuju ke outdoor ya. Di sini ada diagram juga. Ini kita buka terlebih dahulu ya untuk di bagian bautnya. Nah, setelah kita buka seperti ini masih ada lagi baut. Nah, kemudian di sini ada tulisan 1 2 ya. Nah, 2 ini N, kemudian yang kuning ini grounding, teman-teman. Dan yang perlu kita pasang itu di bagian 1 dan 2 yang menuju ke bagian outdoornya, teman-teman. Atau di sini kalian bisa lihat di bagian diagram ya untuk cara instalasi kabelnya yang menuju ke bagian outdoornya. Nah, di sini sudah tertera semuanya ya, jalur-jalurnya kemana aja ya. Di sini untuk jalur yang menuju ke indoor ini sama ya, 1 dan juga 2, dan untuk netralnya di sini kalian bisa pasang ya. Atau kalian nggak pasang juga nggak masalah teman-teman ya. Oke, sekarang di sini kita akan coba pasang terlebih dahulu untuk kabelnya teman-teman, kabel yang menuju ke bagian indoor. Nah, contohnya seperti ini nih. Nah, contohnya seperti ini. Di sini udah saya pasang untuk kabelnya ya, antara 1 dan juga 2. Dan netral ini mau kalian pasang juga nggak masalah, lebih bagus itu dipasang teman-teman ya. Oke, untuk kabelnya di sini tinggal kalian masukin ya ke bagian bawah. Nah, ini contohnya seperti ini. Kemudian di sini kalian bungkus teman-teman. Jadi kita bungkus pakai isolasi pipa ya. Ini semuanya sampai ke sini, baru ini kita pasang ke bagian bracketnya. Nah, tadi yang udah kita ukur ya, ini jarak antara bracket sama lubang itu 3 jari teman-teman ya. Dan ini harus lurus. Oke, semuanya sudah terpasang di bagian indoor ya. Ini usahakan lurus. Kemudian setelah itu kita akan menuju ke bagian outdoornya teman-teman. Nah, di bagian outdoor ya, ini kita pasang, dan ini saya letakkan di ruangan yang dingin teman-teman. Jadi udaranya dingin, nggak kepanasan. Insya Allah untuk AC-nya awet.
Kemudian untuk mengukur bracket outdoor ya, di sini kalian bisa luruskan dulu pakai water pass. Kemudian kalian ukur ya berapa jarak ya. Ini panjangnya berapa, kalian ukur, kemudian kalian pasang untuk bracket outdoornya ini teman-teman. Jadi ini harus lurus teman-teman ya, dan temboknya juga harus kuat ya. Oke, semuanya udah terpasang ya. Kemudian yang untuk pipanya. Untuk pipa di sini ya, di bagian flaring ini yang cukup penting teman-teman. Jadi untuk flaringan usahakan itu cutter itu benar-benar tajam teman-teman ya. Kalau misalkan nggak tajam, nanti dia ketika di flaring dia bakalan pecah-pecah ya. Kemudian setelah flaring ya, usahakan untuk di bagian pipa di sini nih. Di bagian pipa ini nggak boleh ketekuk ya. Ini banyak banget yang ketekuk. Kenapa nggak boleh ketekuk? Nah ini kalau misalkan ini sampai bengkong teman-teman ya, ini maupun AC baru dia nggak bakalan dingin maksimal teman-teman ya. Untuk outdoor di sini udah saya pasang teman-teman ya. Ini udah saya pasang, pastikan semuanya baut, kita pasang semuanya. Kemudian untuk nipple ya kita sambung, pastikan nggak bocor teman-teman. Kemudian selanjutnya di sini kita pasang ya, kita pasang pipanya. Di sini ada ukuran yang besar, ada ukuran juga yang kecil, tinggal kita sesuaikan aja teman-teman. Dan yang tadi saya sebutkan itu jangan sampai pecah untuk flaringannya. Oke, jadi di sini udah saya pasang semuanya ya di bagian pipa. Usahakan di sini nggak ada yang bocor nanti ketika AC sudah kita nyalakan atau kita buka kerannya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini untuk kabel yang dari indoor di sini juga sudah saya pasang ke bagian outdoornya ini teman-teman. Nah, ini pastikan sangat kencang teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada tutup kunci L teman-teman ya untuk membuka keran. Nah, ini banyak juga nih teman-teman ya. Jadi kalau misalkan AC baru itu masih enak ya, kita tinggal buka aja. Tapi kalau misalkan udah lama itu jangan terlalu kenceng-kenceng banget teman-teman ya. Takutnya nanti sealnya takut udah keras ya, itu akan menimbulkan kebocoran freon nanti teman-teman ya. Oke, sekarang di sini sebelum kita buka, di sini kita akan vakum teman-teman ya, akan vakum. Nah, ini udah berjalan untuk proses pemakuman. Nah untuk di video sebelumnya di situ kan saya ada pemasangan tanpa saya vakum juga teman-teman ya, dan memang sebelumnya sebelum saya membuat channel ini sebelumnya memang jarang saya vakum ya. Kadang kalau misalkan bentangan yang panjang baru saya vakum, kalau bentangan ya dikit kurang dari 3 meter biasanya ya tanpa saya vakum. Dan itu pun terbukti teman-teman, pelanggan-pelanggan saya mulai dari ada yang juga yang 7 tahun 9 tahun itu belum pernah isi freon, kemudian AC-nya belum bermasalah ya. Kemudian yang ada juga yang bermasalah cuman di bagian kapasitor, kemudian di bagian modul ya. Untuk yang lain itu nggak ada masalah walaupun itu nggak divakum. Nah, kenapa di sini saya membuat video tanpa divakum teman-teman ya? Dan betul bahwa di situ ada perdebatan teman. Jadi nggak semuanya AC tanpa divakum itu bisa rusak teman-teman ya. Kecuali yang membuat AC rusak itu ya, yang pertama bagaimana cara instalasinya, kemudian cek tegangan voltase listrik, kemudian bagaimana cara dia menekuk pipa. Biasanya kalau pipa bentangan panjang, biasanya ketika kita tekuk itu biasanya bengkong teman-teman, dan itu bisa menyebabkan sirkulasi freon itu kurang lancar, sehingga AC pun meskipun baru dia dinginnya berkurang karena sirkulasi freon dia terhambat ya. Terhambatnya karena yaitu tadi pipanya ketekuk teman-teman ya. Kemudian pipanya kotor saat instalasi, dan itu bisa menyebabkan kebuntuan freon teman-teman, dan itu bisa menyebabkan mesin kompresor bisa kena ya. Kemudian tegangan voltase listrik yang tidak stabil. Kecuali ya di sini, kecuali kalau misalkan pengisian ulang ataupun full ya, mulai dari awal itu baru kalian vakum ya. Kalau nggak divakum maka AC kalian kurang maksimal teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini
udah saya vakum untuk AC-nya. Di sini udah 0 ya. Karena ini bentangan lebih dari 3 meter. Ini saya coba vakum aja teman-teman ya. Ya kalau misalkan kita nggak divakum, ini nanti akan membuang freon ya. Saya akan membuang freon lah. Nah kemarin ada juga untuk biaya vakum. Nah sebenarnya untuk biaya vakum ini tergantung teknisi masing-masing ya. Ada yang kena tarif, ada juga yang gratis. Kalau misalkan saya ini kan gratis teman-teman ya, mau divakum mau enggak ini gratis ya. Oke, semuanya udah terpasang dan di sini alhamdulillah udah semuanya selesai, tinggal kita nyalakan teman-teman. Dan saat kita menyalakan ini pasti kita harus merubah mode ya. Ini mode cool. Nah, kalau mode cool ini biasanya AC bisa dingin. Kalau ke auto ya otomatis ya, tergantung suhu lah kayak gitu teman-teman. Dan pastikan remote dalam mode cool. Takutnya kerubah ataupun apa ya, AC-nya nggak dingin karena kan settingan remote teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.